Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pertemuan bimbel pertama kali ini kita bisa melakukan latihan sekaligus pembahasan soal UTBK mata pelajaran sosiologi. Adapun materi yang akan dibahas di pertemuan pertama kali ini yaitu materi kelas 10 dengan topik pembahasan adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, mari simak soal-soal yang akan kita bahas. Jangan lupa catat juga poin-poin pentingnya di buku catatan kalian masing-masing. Soal nomor 1. Pada perkembangannya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengkaji sistem sosial masyarakat, tetapi juga beragam dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, yang tidak termasuk ke dalam objek kajian ilmu sosiologi adalah A. Demo yang dilakukan para buruh untuk memperjuangkan kenaikan upah kerja. B. Kemarau panjang mengakibatkan harga pangan dan sayur meningkat tajam. C. Krisis moneter meningkatkan banyaknya pengangguran dan kriminalitas. D. Pendidikan seksual sejak dini dapat mencegah terjadinya penyimpangan seksual. E. Kebiasaan masyarakat membuang sampah memengaruhi tingkat kesehatan lingkungan. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Jawabannya adalah B. Objek kajian sosiologi adalah masyarakat dan seluruh bentuk perilaku sosial serta perubahan yang terdapat dalam masyarakat. Kemarau panjang tidak termasuk ke dalam pola perilaku masyarakat dan perubahan yang menyangkut kehidupan sosial masyarakat, tetapi lebih ke ekonomi dan geografis. Soal nomor 2. Seiring perkembangan zaman, pola kehidupan masyarakat juga makin berkembang. Dulu, manusia hidup dengan menggantungkan diri pada alam dengan berburu dan meramu. Kini, kehidupan masyarakat semakin kompleks dengan muncul beragam keahlian dan profesi. Pola interaksi antar individu pun kini turut berubah dan berkembang. Karakteristik ilmu sosiologi yang tepat untuk mendeskripsikan ilustrasi tersebut adalah titik-titik. A. Teoritis, B. Empiris, C. Non-etis, D. Ilmiah, E. Kumulatif. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Jawabannya adalah E, yaitu kumulatif. Kumulatif adalah ciri sosiologi yang merupakan bagian ilmu sosiologi dan disusun berdasarkan teori sebelumnya yang kemudian diperbarui atau dikembangkan sesuai keadaan yang ada saat ini. Adapun ciri sosiologi lainnya adalah yang pertama adalah empiris, yaitu sosiologi berdasarkan pada kenyataan dan akal sehat. Yang kedua adalah teoritis, yaitu sosiologi berusaha menyusun hasil observasi secara logis sehingga menjadi sebuah teori sosial. Yang ketiga adalah non-etis, yaitu sosiologi tidak mempersalahkan baik atau buruknya permasalahan sosial, tetapi bertujuan menjelaskan permasalahan tersebut. Jadi ada 4 ciri sosiologi dan jawaban yang tepat sesuai dengan soal yang tadi adalah kumulatif. Soal nomor 3. Pemerintah berencana melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sebuah lokalisasi. Sebelum melaksanakan sosialisasi, pemerintah meminta bantuan para sosiolog untuk menyediakan data-data tentang karakteristik masyarakat, permasalahan dan kebutuhan masyarakat di lokalisasi tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, ilmu sosiologi berfungsi titik-titik. A. Memecahkan masalah sosial.
B. Sebagai sarana penelitian untuk pemerintah. C. Sebagai dasar pembuat keputusan. D. Mengevaluasi kebijakan sebelumnya. E. Merencanakan kebijakan bersama pemerintah. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Jawaban yang tepat adalah B. Sebagai sarana penelitian untuk pemerintah. Kegiatan penelitian dalam sosiologi biasanya mengkaji berbagai gejala yang ada di masyarakat. Dengan penelitian akan diperoleh suatu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Dari data yang dihasilkan dari penelitian sosiologis, pengambilan keputusan dapat menyusun rencana penyelesaian suatu masalah sosial, seperti cara untuk meningkatkan bahaya narkoba. Soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan kegunaan sosiologi bagi masyarakat adalah 1. Fungsi pembangunan. 2. Fungsi penelitian. 3. Fungsi pemecahan masalah. 4. Fungsi pengambil kebijakan. Pilihlah A. Jika jawaban 1, 2, dan 3 benar. B. Jika jawaban 1 dan 3 benar. C. Jika jawaban 2 dan 4 benar. D. Jika jawaban 4 saja yang benar. Dan E. Jika semua jawaban benar. Jawabannya adalah A, di mana jawaban nomor 1, 2, dan 3 yang benar. Adapun fungsi sosiologi ada 4, yakni yang pertama adalah fungsi pembangunan. Artinya, sosiologi digunakan sebagai sumber data dalam perencanaan pembangunan. 2. Fungsi penelitian. Artinya, sosiologi digunakan untuk mengkaji dan mencari jalan keluar, terutama tentang masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 3. Fungsi pemecahan masalah. Artinya, sosiologi dapat digunakan sebagai acuan berpikir ilmiah dalam menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. 4. Fungsi perencanaan sosial. Artinya, sosiologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial serta digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Soal nomor 5 adalah soal sebab akibat. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan juga memiliki sifat dan hakikat. Salah satunya adalah sosiologi termasuk ilmu murni, bukan ilmu terapan. Sebab sosiologi bersifat mendalami teori yang sudah ada untuk memperkaya ilmu sosiologi. Pilihlah A. Pernyataan benar dan alasannya benar juga. Keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasannya benar. Keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Kira-kira jawaban apa yang paling tepat? Jawaban yang tepat adalah A. Sosiologi termasuk ilmu murni, bukan ilmu terapan, sehingga kalimat pernyataan tersebut adalah benar. Karena sosiologi bersifat mendalami teori yang sudah ada untuk memperkaya ilmu sosiologi. Maka itu kalimat dan alasannya benar. Dalam hal ini, kalimat pernyataan dan alasan juga memiliki hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah A ya. Adapun sifat dan hakikat sosiologi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu sosial, bukan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris, bukan normatif.
Hal ini berarti sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi pada masa dewasa ini, bukan pada apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, sosiologi adalah ilmu pengetahuan murni. Meskipun dalam kondisi tertentu, sosiologi juga dapat menjadi ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Yang keempat, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya, sosiologi mempelajari pola dan perilaku masyarakat. Yang kelima, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Artinya, sosiologi didasarkan pada fakta-fakta ilmiah. Dan yang terakhir adalah sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Hal ini berarti bahwa sosiologi mempelajari gejala yang umumnya ada pada setiap interaksi antar manusia. Sekian untuk pertemuan hari ini mengenai latihan dan pembahasan soal sosiologi dengan topik sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.